Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman, selamat datang kembali di channel Gina Speed ya. Ya teman-teman, untuk video kali ini saya mau bahas tentang selang hawa Gardan. Sebenarnya saya udah ngebahas ya ini di beberapa video short kalau nggak salah, tapi itu cuman pembahasan singkat ya, jadi bagi saya itu kurang lengkap. Jadi sekarang saya mau ngelengkapin video short itu. Jadi ini video panjangnya tentang selang hawa Gardan. Oke teman-teman, untuk di motor Matic sendiri atau motor CVT ya, sebenarnya ini motor CVT sih harus kita nyebutnya, bukan motor Matic ya. Motor Matic itu yang masih ada transmisinya, karena yang disebut Matic itu koplingnya ya, jadi otomatis, kopling otomatis, bukan transmisi otomatis ya, beda. Oke teman-teman, untuk di motor Honda Beat tahun 2013 ini posisi selang hawa Gardannya ada di sini. Nah, ini dia selang hawa Gardan ya, yang karet ini, dan yang besinya ini pipanya. Ini udah nyatu ke sini ya. Nah, oke teman-teman, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan karena menurut saya ini penting. Selain penting bagi teman-teman, ini juga sangat penting bagi saya sendiri yang punya motor Matic. Oke, dengan merawat selang hawa Gardan ini, teman-teman bisa menghemat 800.000 sampai 1 juta uang teman-teman ya. Caranya dengan merawat selang ini dengan baik ya. Merawat selang ini, merawat sambungan ini, dan juga merawat filter udara dengan baik ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa harus dirawat ya selang hawa Gardan ini? Setelah saya upload video short ya, mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata saya, ada motor Matic yang oli Gardannya diganti, oli Gardannya dikeluarin. Nah, yang keluar itu oli Gardannya warnanya seperti susu atau seperti kopi ya, atau mungkin campuran keduanya. Itu adalah efek dari selang hawa Gardan yang tidak dirawat. Oke, gimana bisa sampai terjadi seperti itu? Oke, saya terangkan ya. Pada awal mulanya selang hawa Gardan ini karena terbuat dari karet, itu pasti getas. Ya, getas itu kayak karet kan lentur ya tadinya. Lama-lama itu akan getas dan mengeras. Kalau karet mengeras itu pasti kalau dibengkokin itu akan rapuh ya teman-teman. Apalagi kalau ini udah kepanasan, kehujanan, karena udah termakan umur sih rata-rata karet yang rusak gitu. Nah, ketika karet ini rusak, selang hawa ini rusak, maka akan muncul robekan atau sobek sekecil apapun. Dari sobekan itu masuklah air dari sini, dari area sini, karena gak mungkin dari area besi ini, dari area logam ini ya, gak mungkin, karena pasti dari area sini, dari area selang hawa Gardannya yang sobek itu. Kecuali kalau ini karatan atau terbentur ya, terus bolong, itu bisa saja masuk air ke sini. Oke, setelah selang hawanya robek, itu pasti kita mungkin kalau motornya kotor, kita mencuci ya, cuci motor kita, ataupun ketika hujan kita pakai motornya, kita gak pernah tahu berapa mili air yang masuk ke sini setelah selang ini robek. Kita juga gak pernah tahu gimana cara air masuknya.
Yang pasti air sudah masuk di gardan aja melalui lubang ini. Karena ketika kita mencuci motor itu kan kita selalu menyemprot ke area-area yang sulit ya, kayak gini. Ini biasanya yang biasa lakuin yang cuci motor pakai mesin ya. Tapi itu sebenarnya masalahnya bukan dari cuci motor pakai mesinnya, tapi dari karet ininya. Tetap karet ininya udah termakan usia dan udah sobek. Makanya kata-kata awal saya tadi, jangan pernah sepelekan selang hawa gardan, karena ya akibatnya bisa fatal. Oke, saya lanjut ya. Jadi setelah air masuk ke gardan, otomatis dia ada di ruang gardan ya, air itu di ruang gardan ini. Saya nggak tahu ini kubikasinya berapa. Yang jelas kalau oli gardan itu direkomendasikan 120 ml ya. Karena kalau kelebihan pun olinya akan keluar dari bodi ini ya, karena ini posisinya miring. Jadi salah satu alasan Honda kenapa bikin jalur pengisian oli di pinggir atau di samping ya, nggak di atas sini, itu untuk membatasi kita memasukkan oli gardan berlebihan ya, dan juga membatasi jika ada air rembes. Jadi memang ada ada tujuannya ya, jadi gak asal pasang aja. Saya juga awalnya ngiranya kenapa sih Honda naruh lubang pengisian oli di samping. Itu kan menyulitkan pengisian oli ya, walaupun corong oli gardan itu biasanya agak lebih panjang dari oli mesin. Nah, setelah air ada di ruang gardan, otomatis karena putaran gardan, air menyebar ke seluruh komponen gardan, dimulai dari gearbox. Itu semuanya gearbox sih yang di dalam ya. Di sini tuh ada sekitar 3 roda gigi. Yang pertama itu dari CVT, itu puli sekunder, dan juga ada roda gigi lagi yang nempel di sini kalau nggak salah. Terus roda gigi as roda ya, yang memutarkan roda, kurang lebih ada 3 gigi. Untuk bearingnya pun ada beberapa bearing ya, entah 3 juga atau 2, saya lupa. Ada bearing juga. Nah, yang paling sering terkena pertama itu bearing. Mungkin teman-teman pernah lihat atau pernah merasakan motor yang bearingnya rusak. Itu bakal terjadi di motor matic yang gardanya sudah terisi air. Nah, terus kenapa bang kalau air masuk ke gardan ya? Mungkin teman-teman ada yang nanya gitu. Ya efeknya tadi, kalau logam, ini kan logam ya, dalam ini logam, terutama roda gigi itu dari besi ya. Kalau kena air terus kena panas, itu akan mempercepat proses karat ya, atau oksidasi. Karena kan air juga membawa oksigen sebenarnya. Ya, jadi di dalam ruang ini oli dan air beradu ya, atau tercampur terus menerus panas. Nah, karena posisi air ini tidak bisa menurunkan suhu dan juga tidak bisa melumasi part di dalam ini, tidak bisa melumasi roda gigi di dalam gearbox ini, otomatis olinya akan kalah karena olinya terkontaminasi oleh air. Jadi oli tidak mampu melumasi dan tidak mampu menahan panas atau gesekan yang ditimbulkan dari putaran gerak atau gesekan dari setiap roda gigi di dalam. Nah, kalau teman-teman mau nyoba masukin air ke oli,
itu pasti airnya akan ada di bawah, karena massa air lebih berat dari massa oli ya. Nah itu akan terjadi, entah apa nggak tahu saya namanya, akan berwarna putih ya di bawah, airnya akan berwarna putih. Jadi walaupun teman-teman masukin air ke dalam oli itu bening, itu nantinya akan jadi warna putih kayak susu lah. Itu teman-teman masukin dan diamkan beberapa hari. Nah apalagi di dalam gearbox ini udah bergesekan, panas, dan juga oli tercampur sama air, itu sangat merusak sekali untuk roda gigi di dalamnya, termasuk seal. Di sini kan ada seal, ini seal puli sekunder, dan juga ada seal roda di sini nih, seal as roda. Itu akan kalah juga karena itu terlumasi oleh air juga, jadi gak akan kuat. Tapi itu efeknya gak akan langsung ya teman-teman. Jadi misalnya nih ini selang ini bocor atau robek, terus teman-teman bawa hujan-hujanan, air masuk ke gardan, terus tiba-tiba motor rusak, itu enggak. Itu perlu memerlukan waktu juga. Nah di sini saya mau kasih tahu teman-teman juga kenapa saya bilang di konten yang ganti oli mesin dan ganti oli gardan itu berapa kali sih harusnya. Maka saya sarankan kan 3 kali atau 4 kali ganti oli mesin, ganti oli gardan. Itu juga sekaligus untuk mengecek sebenarnya, mengecek oli gardan masih bagus atau tidak, oli gardannya tercampur air atau tidak. Karena beberapa kasus juga bisa diselamatkan ya teman-teman. Jadi airnya baru masuk mungkin beberapa hari, terus oli gardannya diganti sama oli gardan baru, terus selangnya diganti, selang ininya, jadi itu masih tertolong ya. Rata-rata motor yang tidak tertolong itu motor yang dibiarkan ya. Jadi memang kita gak pernah tahu bahwa di sini udah ada airnya atau belum. Saya pun sendiri mungkin saja ini ada airnya ya, tapi saya patokannya dari sini. Kalau ini ada sobekan, saya akan ngecek oli gardan. Kalau ini masih aman ya, saya gak akan ngecek ya. Saya patokannya dari kerusakan ini, kerusakan selang hawa gardan. Nah buat teman-teman, kalau misalnya terjadi seperti itu, terjadi oli gardan tercampur dengan air, langkah pertama pencegahannya teman-teman bisa langsung kuras dulu seluruh oli gardan ya, keluarin semuanya yang sudah warnanya menjadi susu atau jadi kopi susu. Teman-teman bisa langsung isi lagi pakai oli bekas pun dulu gak apa-apa, untuk membersihkan sisa air dulu di dalam ini ya. Pakai oli bekas dulu tapi langsung keluarin lagi, jangan dipakai ya, isi dulu sama oli bekas terus keluarin lagi. Sama cek ininya kalau emang rusak, tapi biasanya kalau udah kemasukan air ini emang udah rusak biasanya. Selang hawa gardan teman-teman bisa ganti, mau pakai orinya ya bagus, kalau gak pakai ori juga gak apa-apa. Yang penting ininya rapat dan bisa tahan lama ya teman-teman. Untuk warnanya bebas lah, gak perlu hitam juga gak apa-apa, yang penting rapat ya, bisa menutupi saluran ini, karena ini saluran penting juga. Ini disambung ke filter udara, tapi itu cuman apa namanya, nempel doang ya, jadi nggak masuk ke filter udara secara langsung. Nah setelah mengurus semuanya dan teman-teman udah ngerasa ini cukup bersih ya, setelah masukin oli lagi, puterin ini. Setelah teman-teman ngira bersih, silahkan teman-teman isi lagi pakai oli gardan yang baru ya, yang sesuai spesifikasi. Itu sekitar SAE nya sekitar 90 atau 80, saya lupa, pokoknya sekitar segitu. Dan isi sesuai takaran ya, 120
ml untuk motor Matic. Tapi itu gak tahu ya, saya motor Matic yang lain saya hanya cuma tahu ini. Untuk Honda Beat ini 120 ya. Nah, setelah teman-teman ganti dengan oli baru, teman-teman bersihkan semuanya area sininya. Pastikan lubang ini rapat. Dan juga pastikan jalur selang hawanya rapat ya, aman, jangan sampai kemasukan air lagi. Nah, setelah 1 bulan teman-teman harus cek ulang, teman-teman bisa keluarin lagi oli agalanya untuk memastikan bahwa emang oli ini gak tercampur lagi oleh air ya. Jadi untuk memastikan bahwa gardan ini sudah rapat, udah agak kemasukan air lagi, udah agak kemasukan kontaminasi selain oli ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya beberapa hal yang saya sampaikan tentang perawatan oli gardan. Maksudnya tentang perawatan gardan motor Matic. Karena sesuai tadi yang saya bilang, ketika teman-teman memelihara selang hawa gardan, teman-teman bisa hemat 800.000 sampai 1 juta ya untuk mengganti komponen gardan ini. Karena kalau komponen gardan rusak, yang diganti nggak cuman gear atau roda gearnya saja yang 3 itu, tapi yang harus diganti itu yang pertama mungkin asnya, as ini sama as ini. Selain itu gearnya, rodanya, gear roda giginya, terus bearingnya, terus sealnya, pasti sealnya rusak ya. Apalagi sudah berkarat sampai ke dalam tromol roda ini, itu udah cukup parah banget. Oke teman-teman, jaga kendaraan teman-teman, karena kendaraan kita ini investasi masa depan kita. Karena pasti kita membutuhkan kendaraan ya. Maka dari itu kita juga harus ngasih feedback lah ke kendaraan kita, minimal ganti oli mesin sama ganti oli gardan, itu paling minimal. Kalau gak dimandiin pun sebenarnya itu gak masalah ya, itu hanya masalah penampilan ya kalau gak dimandiin. Tapi usahain mandiin ya, jangan sampai kotor kayak saya ini. Oke teman-teman, sayangi motor teman-teman ya, sayangi kendaraan teman-teman, karena ketika teman-teman menyayangi kendaraan teman-teman semua, itu berarti teman-teman menyayangi nyawa teman-teman dan nyawa keluarga teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sanggahan atau perlu dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan DM di Instagram saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.